one side. You can hear it in my accent when I'm talking. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I want. I'm an Englishman in New York. Oh, New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. Ya, Otarin dan Niki Manumputi and Friends. Kembali di Saxophone, kita bicara mengenai erotic zone. Tamu kita kali ini seorang perempuan cantik. Nah, kita akan tanya ke dia, apakah dia tahu erotic zone di tubuhnya? Kita langsung panggil Andin. Halo, apa kabar? Halo. Silakan duduk. Selamat datang di Saxophone. Oke. Pertanyaan pertama. Lagi sibuk apa sih? Kayak di sidang. Sorry. Sekarang aku sih lagi nyanyi. Aku lagi nyanyi sama grup gitu, girl band. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol mengenai erotic zone, Andin sendiri tahu nggak sih erotic zone itu apa? Yang aku tahu itu erotic zone. Itu bagian dari tubuh kita yang lebih sensitif ya. Lebih Iya. harus pakai gaya, Harus pakai suaranya, Syah. Sensitif Tahan aku. ya. Bagiannya itu agak unik. Apa tuh? Jadi kalau aku agak di kissing bagian Ini apa nih? pinggang, Pinggang, belakang itu Pinggang, belakang. kayak terbang ke langit. Harus menjelaskannya harus Ini bagian sini ya. Sebagai wajah necklace. Selain daerah sini pinggang, mana lagi menurut Andin yang cukup sensitif? Kan nggak cuma satu kan? Pasti ada beberapa. Iya sih, tapi mungkin yang paling intinya si Yang pinggang paling itu ya. yang Kalau paling nomor lainnya, satu deh. Nah, peringkat keduanya ada mana? like 3 peringkat gitu misalnya. Aku suka bagian ini mungkin standar ya semua. Ya cewek suka di situ ya. Tapi kalau dalam keadaan Di leher ya? Iya. Leher atau di telinganya? lebih di sini di leher. Kayak buat tempat buat naruh parfum ya? Iya. Itu rasanya apa, seksi atau apa? Coba ya, aku merasa rasa ini ketawa-tawa mungkin ya. Apa kamu? Mungkin merasa dilayani sebagai ratu gitu kan? Gitu rasanya. Rasanya seperti itu. Oh, dilayani sebagai ratu. Padahal sebenarnya murah meriah ya. Cuma diciumin di daerah sini udah ngerasa kayak queen gitu kan ya. Itu peringkat kedua. Yang ketiga, Ketiga agak ke sini. Itu kalau dalam keadaan clean gitu aku suka diciumin di bagian di betis sebelah sini, belakang. betis Iya. belakang. Kamu juga sama ya? Oh, enggak sih. beda. Betis belakang ya. Betis belakang. Ini juga sebenarnya agak Sebenarnya jarang sensitif ya, ya. betul. Tapi orang tahu bahwa ini daerah sensitif. Tapi kalau dari Andin sendiri pernah nggak explore mungkin kira-kira bagian sensitif saya mana aja ya? Jangan-jangan pas tahu satu, ternyata di sini iya, jangan-jangan tempat lain juga ada. Gitu. Pernah sih coba, tapi kurang sensitif kalau aku coba sendiri. Masih ada Butuh lawannya. bantuan, Heeh. Jadi kalau ternyata berarti dia menemukannya sambil mengeksplor dengan pasangannya gitu. Iya. Jadi satu-satu dicoba kan, makanya tadi kita selalu sarankan buat suami istri di rumah supaya tadi gemesnya juga keluar kayak yang Chantal bilang, kalau ada pasangannya itu agak-agak lebih membantu karena kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Sentuhan kapan- kita dan sentuhan dari pasangan kan berbeda. Iya beda. Jadi kapan itu lebih enak kalau sentuhan pakai tangan, kapan sentuhan pakai lidah dan bibir dan sebagainya itu beda sensasinya Beda, kan ya. beda banget Betul. maksudnya. Jadi bisa di
kayak tadi begitu pasangannya langsung coba dia langsung, kok enak ya, coba di situ lagi. Nggak sengaja, tapi dia beruntung sekali langsung tahu. Langsung dapat. Lebih sering-sering mengeksplornya. Jadi kita lebih tahu sering. ya kan. Setelah tahu, misalnya pasangan lain kali pas lagi asik, lagi seru-seruan, ternyata lupa gitu bahwa daerah sensitif kamu ada di bagian kaki juga gitu. Biasa kamu mengarahkan juga nggak? Sayang jangan lupa loh gitu atau gimana tuh? Oh enggak, Atau jadi ketua parkir, sayang ke bawah kanan. biasanya aku membiarkan dia dulu. Membiarkan dia mencari sendiri gitu loh. Kadang-kadang dengan pencariannya itu dia menemukan sesuatu hal yang baru dan akhirnya aku pun merasakan hal yang baru. Kita kan ngobrol lagi sama Andin di sini. Tentunya kalau di rumah sekarang mulai, ternyata bagian erotic zone saya yang sebelah situ, yang sebelah sini. Ayo pasangan ini ditarik, kita ngobrol sama-sama di sini. Saxophone akan segera kembali. Kembali lagi di Saxophone, kita masih bersama Andin yang tadi sudah tahu betul titik-titik erotic zone-nya dia. Nah, seberapa berpengaruh sih dalam satu hubungan seksual antara suami dan istri ketika dua-duanya sudah tahu dan perbandingannya antara dua-duanya yang sama-sama clueless nih, nggak tahu sebagian mana gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang sudah tahu sama mereka yang nggak tahu kan gini, tahapan untuk berhubungan seksual itu menurut Master N. Johnson itu kan ada 4 tahapan gitu ya. Ada foreplay-nya gitu ya, baru akhirnya ada yang main course-nya, ada memuncaknya, terus akhirnya main course, baru resolusi atau penyelesaiannya. Jadi sebelum orang tuh lebih banyak fokus pada orgasmenya, karena itu adalah pleasure yang kayaknya very physical gitu ya, dan selalu diagung-agungkan oleh semua orang. Tapi orang lupa untuk mencapai si orgasme yang paling maksimal ini atau yang namanya satisfaction, bukan cuma pleasure, itu orang kan harus ada berarti kandungan dari fisik dan psikologisnya. Nah, psikologisnya itu banyak kan ketika didapat saat mengeksplor sebenarnya. Jadi ketika mereka mengeksplor, jadi mungkin bisa dapat nih, wah orgasmenya ternyata adalah yang pleasure. Karena kalau ada yang lebih tinggi, kenapa nggak di reach ke sana? Itu untuk mencapai yang satisfaction yang paling tinggi ini adalah dengan cara mulai dengan mengeksplor zona-zona erotis gitu kan. Dengan dia bergairah gitu ya, dengan dia ngerasa bahwa waduh ini saya udah mau tahu begini nih. Jadi suami istri kan ketika lagi bercanda-bercanda kayak gitu aja, dia aja nih sendiri di sini dia membayangkan pasangannya lihat kayak gitu mukanya kan ya. Yang langsung ketawa, malah bercanda ya, dia bilang gini, ya kan kalau dipegang ini begini dan sebagainya. Bahasa tubuhnya aja udah menggambarkan bahwa dia senang ketika mengingat pengalaman tersebut gitu kan. Ketika kita tahu erotic zone pasangan kita, ini kan perempuan-perempuan nih, istri-istri banyak yang suka malu kan ngajakin suaminya bercinta. Ini bisa jadikan satu ini kan ya, nggak perlu ngajak langsung ayo papa, ayo apa segala macam. Pijitin ya. Tinggal Gitu. langsung sentuh daerah erotic zone-nya itu juga Iya, bisa jadi salah satu jadi salah satunya, ditelusuri gitu pelan-pelan. Mungkin kadang-kadang kan yang bikin pria itu lebih gregetan adalah penasarannya kan gitu. Atau kita mesti tanya kali sama cowok ya. Kalau mau tanya sama cowok, kita langsung undang bintang tamu kita kali ini. Siapa yang tidak kenal, TGBM tidak goyang, barbel melayang, Agung Hercules.